Pasti kita semua pernah ngerasain kan, terlalu banyak yang harus dikerjain, tapi waktunya kayaknya kurang terus. Banyak yang coba ngatasin ini pakai aturan-aturan kaku atau aplikasi canggih. Tapi, gimana kalau kunci sebenarnya itu bukan ada di kalender kita, tapi justru ada di dalam kepala kita? Nah, dalam pembahasan ini, kita bakal bedah idenya Brian Tracy yang bilang kalau menguasai waktu itu intinya adalah menguasai pola pikir. Ini bukan soal jadi robot yang kaku, tapi justru soal jadi lebih bebas. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari dalam ke luar. Pertama, kita bongkar dulu psikologi yang ngendaliin tindakan kita. Terus, dari situ, kita bakal belajar cara nentuin tujuan yang benar-benar tajam. Dan terakhir, kita akan lihat gimana caranya ngubah semua itu jadi aksi yang nyata. Yuk, kita mulai dengan ngebongkar satu mitos besar dulu. Sebuah mitos yang mungkin selama ini nahan kita, yang bikin kata terorganisir itu kedengarannya kayak penjara. Dan ini kesalahpahaman yang umum banget. Anda pasti pernah dengar ini, atau jangan-jangan ngerasain sendiri. Rasa takut kalau hidup kita terlalu terstruktur, kita bakal jadi kaku, hilang spontanitasnya, dan nggak bisa lagi ngikutin arus. Tapi beneran gitu? Apa jangan-jangan struktur itu bukan musuhnya kebebasan? Nah, ternyata kebenarannya tuh justru kebalikannya. Kata Tracy, orang yang nggak terorganisir itu bukan orang yang bebas. Mereka itu budaknya kepanikan di menit-menit terakhir. Struktur itu nggak ngekang kita, tapi justru membebaskan kita. Dengan merencanakan hal-hal yang penting, kita malah menciptakan kantong-kantong waktu luang buat benar-benar santai dan bisa spontan. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Karena penguasaan waktu yang sejati itu nggak dimulai dari aplikasi kalender yang keren atau to-do list warna-warni. Semuanya itu dimulai dari sini, di dalam pikiran kita. Ini konsep yang penting banget. Coba deh tanya sama diri sendiri. Apakah Anda itu kapten dari kapal Anda atau cuma penumpang yang kebawa ombak? Nah, itulah bedanya locus kontrol internal sama eksternal. Orang yang locus kontrolnya internal ngerasa mereka lah yang pegang kendali, yang menciptakan hidup mereka. Sementara yang eksternal, mereka ngerasa hidup itu terjadi begitu saja sama mereka. Dikontrol sama bos, tagihan, atau keadaan. Perasaan inilah yang sering jadi akar stres dan frustrasi. Kutipan ini benar-benar nunjukin kekuatan dari citra diri. Pikiran bawah sadar kita itu ibaratnya kayak pelayan yang setia banget. Dia bakal kerja terus-terusan buat bikin dunia luar kita cocok sama gambaran yang ada di dalam kepala kita. Jadi kalau kita terus-terusan ngelihat diri kita sebagai orang yang efisien dan teratur, ya perilaku kita bakal otomatis ngikutin kita menjadi apa yang kita lihat. Terus gimana caranya kita secara aktif memprogram ulang citra diri ini? Nah, Tracy nawarin 4 alat yang saling mendukung. Kita mengatakan identitas baru kita lewat afirmasi, melihatnya dengan visualisasi, merasakannya dengan bertingkah seolah-olah itu udah nyata, dan menirunya dari orang lain yang udah ahli. Ini tuh kayak proses berlapis buat menanamkan citra diri yang kuat ke pikiran bawah sadar kita. Oke, setelah kita ngerti kenapanya soal pola pikir, sekarang kita beralih ke apanya. Maksudnya, gimana cara kita menetapkan tujuan yang jelas yang bisa mengaktifkan kekuatan pikiran bawah sadar kita buat ngejar tujuan itu? Coba deh lihat angka ini. Sebuah studi dari USA Today nemuin perbedaan keberhasilan lebih dari 1.100% antara orang yang nulis resolusi mereka sama yang enggak. Cuma dengan tindakan simpel nulis tujuan di kertas, itu tuh kayak memprogram tujuan itu ke pikiran bawah sadar kita dan mengaktifkan semua kekuatan mental kita buat mencapainya. Luar biasa kan? Nah, ini dia prinsip Pareto, atau yang lebih dikenal sebagai aturan 80-20. Dan ini bisa mengubah cara kerja kita. Intinya gini, nggak semua tugas itu diciptakan sama pentingnya. Sebagian besar dari yang kita lakuin mungkin nggak sepenting itu. Kunci produktivitas sejati adalah kita harus jujur banget sama diri sendiri buat ngidentifikasi mana tugas 20% vital yang ngasih 80% hasil, terus fokusin energi kita ke sana. Terus gimana caranya kita misahin yang 20% vital dari 80% yang remeh-temeh setiap hari? Ini dia alatnya, metode ABCDE. Kekuatan metode ini bukan pada label A, B, C-nya, tapi pada caranya maksa kita buat mikirin konsekuensi. Jadi, sebelum ngerjain apapun, kita harus tanya, apa dampak nyatanya kalau ini nggak selesai? Jawaban dari pertanyaan itulah yang nentuin prioritas kita, bukan mana yang paling gampang atau paling mendesak. Aturan utamanya, jangan pernah kerjain tugas B kalau masih ada tugas A yang belum kelar. Oke. Kita udah bahas pola pikir, udah bahas prioritas, sekarang potongan puzzle terakhir, gimana caranya ngubah prioritas yang jelas itu jadi tindakan yang konsisten dan fokus, sambil ngalahin musuh terbesar produktivitas, yaitu menunda-nunda. W. Clement Stone, seorang pengusaha sukses, membangun kekayaannya dengan moto sesimpel ini.
Dengan ngulangin ini terus-terusan, kita menciptakan rasa urgensi dan melatih pikiran kita buat ngelawan dorongan buat nunda. Ini tuh kayak perintah langsung buat alam bawah sadar kita. Menunda-nunda itu bentuknya macam-macam, jadi kita butuh beberapa senjata buat ngelawannya. Kalau tugasnya kelihatan gede banget dan bikin ngeri, pakai irisan salami. Fokus aja sama satu langkah kecil pertama. Kalau bingung mau mulai dari mana, pakai keju Swiss. Kerjain aja 5 menit buat bikin lubang di tugas itu. Dan buat tugas yang paling kita benci, pakai makan katak itu. Selesain di pagi hari biar nggak menghantui kita seharian. Sekarang, yuk kita rangkum semua konsep ini jadi satu alat yang super ampuh. Sebuah pertanyaan yang bisa kita pakai setiap saat buat memandu tindakan kita. Dan inilah dia, pertanyaan pamungkas yang menyatukan semua yang udah kita bahas. Dengan nanyain ini, kita dipaksa buat mikirin tujuan kita, nilai, dan konsekuensi. Jadikan ini mantra Anda. Tanyain berulang-ulang sepanjang hari. Dan jawaban yang jujur bakal selalu narik kita kembali ke tugas A1 kita, aktivitas yang nilainya paling tinggi. Jadi, pada akhirnya, ini bukan soal gimana caranya memadatkan lebih banyak tugas ke dalam sehari, tapi ini soal keberanian buat melakukan lebih sedikit, tapi hal yang benar. Bergeser dari sekedar sibuk, jadi benar-benar efektif. Itulah kekuatan waktu yang sesungguhnya. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, berdasarkan apa yang paling penting buat Anda, apa satu hal yang bakal Anda jadiin tugas A1 besok pagi?